benteng yang besar itu bisa runtuh atau tidaknya. Yang bisa meluluhkan tuh kebijakan dari Anang dan cara penyampaian Krisdayanti untuk ketenangan semuanya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kan tadi saya lihat kan saya pernah menerawang di 2017 soal keluarga yang AAA itu ya, yang saya maksud memang Anang. Silahkan lihat di kompas.com itu ada, dan saya juga pernah berapa ke media itu 2017 sama 2018. Memang konflik itu akan terus, konflik itu akan panjang karena namanya anak itu ada pemberontakan. Seakan saya lihat hubungan tuh mau diajak senyum pun sebenarnya mereka itu masih kaku gitu loh. Terbaca sama saya itu masih yang berusaha yang tersenyum tapi terpaksa gitu loh. Satu sama lain itu masih kayak ada batas tembok yang tinggi gitu loh. Itu otomatis tercipta karena sifat karakter satu sama lain dalam keluarga itu yang membentuk pribadi masing-masing. Sampai sebesar itu ada anak Krisdayanti dengan Raul Lemos dengan mungkin karakternya Raul, dan Krisdayanti sebagai istri harus bisa bersikap juga, harus bisa ngomong kanan kirinya juga. Sedangkan Aurel sama Azril kan sebagai anak pertumbuhan remaja pasti ada pemberontakan, ada ketidakpuasan, ada menunjukkan jati diri, pasti akan ada konflik karena mereka juga kepengen keadilan, kepengen setelah ini sebagai seorang anak ke ibunya tanpa batas, kepengen dekat tuh dengan ibunya yang melahirkan mereka. Tapi kan mereka merasakan ibu kandungnya sendiri kok malah jauh, sedangkan Ashanty sebagai ibu sambung tapi luar biasa. Tapi secara batin kan mereka dilahirkan di rahimnya Krisdayanti. Pasti membutuhkan seorang ibu yang memang di depan mata juga sebenarnya dekat tapi terasa jauh sekali. Sangat saya sayangkan. Ibunya sama-sama di Jakarta, sama-sama bisa dilampaui dengan satu perjalanan yang dekat, tapi terasa jauh, terasa yang sangat ada tembok pembatas yang sangat tinggi, dan itu yang bisa membuat semuanya tenang dan pudar semuanya, dan bisa sama-sama menyatu Krisdayanti. Jadi gini, itu kan di sini saya lihat kan Anang kan bijak untuk memberi nasihat kepada anak-anaknya, tapi Anang tidak mau ikut campur karena Anang sebagai bapak dia juga bagus ya, karena dia tidak mau ikut campur di mana anak punya keinginan, punya kehendak sendiri-sendiri. Dan di sini Krisdayanti kan menanggapi dengan yang seorang ibu, tapi kan dia juga bisa bersikap, dia juga bisa menjaga perasaan kan. Sampingnya ada Raul Lemos, kita tidak tahu dapurnya permasalahannya di dalam sana, karena saya pernah terawat juga memang ada permasalahan di dalam rumah tangga itu. Tapi kan di sini berusaha untuk ditutupin, berusaha untuk yang dibersihkan, berusaha yang diperbaiki. Jadi satu sama lain harus ada pendekatan secara nyaman, dan ini Raul juga lebih merangkul anak dari Krisdayanti, dan Krisdayanti juga bisa meyakinkan untuk anak-anak untuk bisa lebih dekat atau memberi jalan untuk anak bisa lebih bisa curhat, ngobrol bareng. Karena di sini kesannya kaku, kesannya yang anak datang ke tempatnya orang tua tuh kayak datang bertamu gitu loh, kayak kurang akrab. Dan di situ kayak bahasa tubuh itu diatur, ditata, senyum pun seakan kayak yang terpaksa. Jadi mereka perlu ketulusan, mereka kepengen suatu hal yang lumrah seperti antara anak dan orang tua. Nah, pembatasnya ataupun benteng yang besar itu bisa runtuh atau tidaknya. Yang bisa meluluhkan tuh kebijakan dari Anang dan cara penyampaian Krisdayanti untuk ketenangan semuanya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.